Hilang ribuan tahun, tekad kuat Deddy Mulyadi mengembalikan kejayaan Sunda. Gunung Padang berdiri sebagai kunci, diakui sebagai situs paling kuno di dunia. Situs Gunung Padang sebenarnya telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1890, peneliti bernama Korte mencatat adanya 4 teras bertingkat di kawasan ini. Temukan banyak hal menarik. Ternyata ada kemungkinan struktur ya, di bawah struktur bangunan yang sekarang ini. Yang Pertanyaannya adalah, apakah dulu batu ini berserakan? Dulunya berbentuk gunung, katanya harus ditambah. Oh, gunung. Hah? Batu Gunung Padang itu man-made, dibuat oleh manusia atau dibuat oleh alam? campuran. Ada bahan-bahannya. Nah, ketika kita ekskavasi ke dalam, tipis aja ya, sudah mulai kelihatan lapisan kedua, ya. Nah, lapisan kedua ini. Jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Artinya ada peradaban lama dong. Ya, betul. Ada. Ya, termasuk juga di sini. Ya, Ini segini itu 2,3 ton. Nah, ini contoh salah satu batu bentuan. Jadi dulu itu para ahli itu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang bermeditasi. Siapa ya? Betul. Yang membuatnya, penelitian yang kami lakukan, termasuk saya sendiri melakukan penggalian arkeologi di situs itu, ternyata terdapat lapisan budaya berusia 5.200 tahun. Gunung Padang itu man-made, dibuat oleh manusia atau dibuat oleh alam? Campuran. Ada bahan-bahannya. Hanya piramida yang tertua ada di tanah Atlantik kita, yaitu di Cianjur. Ya, Gunung Padang. Kalau di sini orang menyebutnya adalah Tim arkeolognya. Ini Pak Kadis pariwisata sama tim arkeolog. Pak Kadis sekolah di ITB dulu. ITB Pak. Jurusan apa Pak? Hai guys, kembali lagi dengan saya Hadi Purwanto ya guys. Kali ini kita akan membahas sebuah penemuan baru yang sangat fenomenal sekali guys ya, yang ditemukan oleh KDM Kang Deddy Mulyadi ya guys, dibantu dengan para arkeolog yang ternama anak bangsa guys ya. Nah, tempat ini berada di daerah Jawa Barat guys ya, yaitu Gunung Padang guys. Gunung Padang ini konon sangat kontroversi sekali ya guys, yang dinyatakan sebagai situs tertua di dunia guys, tapi ada juga yang meragukan guys. Nah, bagaimanakah fakta yang sebenarnya guys ya? Mari kita saksikan guys, let's go guys. Hilang ribuan tahun, tekad kuat Deddy Mulyadi mengembalikan kejayaan Sunda. Gunung Padang berdiri sebagai kunci, diakui sebagai situs paling kuno di dunia yang peradabannya diyakini akan mengubah peta sejarah global. KDM bersama Kementerian Kebudayaan akan membangun ulang situs ini, sebuah misi mengembalikan kejayaan Sunda di Tanah Jawa. Kang Deddy Mulyadi menekankan bahwa kita harus melepaskan situs masa lalu dari konotasi mistis. Peninggalan ini harus dihubungkan dengan bukti nyata tingginya teknologi dan ilmu pengetahuan yang dimiliki leluhur pada abad itu. Permukaan situs ini diperkirakan sudah ada sejak 500 tahun sebelum Masehi. Namun di bawahnya ada yang jauh lebih tua. Untuk menguji usia peradaban ini, tim telah melakukan pengujian canggih, mengambil sampel jejak karbon dan diuji di Beta Lab Analytical Amerika Serikat. Proses rekonstruksi dilakukan dengan prinsip konservasi ketat, di mana tidak ada perubahan signifikan pada struktur umum. Fokusnya adalah pada penegakan kembali batuan yang miring atau runtuh untuk memperlihatkan wujud utama dan formasi asli dari situs tersebut. Situs Gunung Padang sebenarnya telah dikenal sejak masa kolonial Belanda. Pada tahun 1890, peneliti bernama Korte mencatat adanya 4 teras bertingkat di kawasan ini. Catatan tersebut kemudian diperkuat oleh Rogier Diederik Marius Verbeek dalam publikasinya tahun 1891. Laporan resmi pertama muncul pada tahun 1914 saat Dinas Purbakala Hindia Belanda di bawah Nicolaas Johannes Crom merujuk berbagai laporan awal tentang Gunung Padang. Namun seiring waktu dan perubahan sejarah, situs ini sempat terlupakan. Baru pada tahun 1979, 3 tokoh masyarakat setempat, Pak Ni, Pak Soma, dan Pak Abidin melaporkan kembali keberadaan batu-batu besar di wilayah mereka. Laporan ini ditindaklanjuti oleh pemerintah dan para arkeolog yang memastikan bahwa Gunung Padang adalah peninggalan megalitik. Penelitian intensif dimulai sejak tahun 1980, melibatkan para ahli seperti Bintarti dan Prof. R.P. Sujono. Sejak saat itu, penelitian terus berlanjut hampir setiap tahun.
Puncaknya, pada periode 2012 hingga 2014 dilakukan penelitian lintas disiplin berskala besar, melibatkan ahli dari berbagai bidang dan universitas, membuka kembali diskusi besar tentang Gunung Padang dan sejarah peradaban Nusantara. Jadi ternyata Gunung Padang ini mulai zaman kolonial Belanda itu sudah mulai ada guys ya, bahkan sudah mulai diteliti guys, cuman berhenti ada fase apa gitu. Nah kemudian berlanjut itu mulai tahun 70-an sampai sekarang guys ya. Menemukan banyak hal menarik. Ternyata ada kemungkinan struktur ya di bawah struktur bangunan yang sekarang ini. Yang kemudian coba kita lihat lebih jauh, ternyata kita terus akhirnya ketemu salah satunya semen purba misalnya. Merekatkan antara kekar kolom yang rebah satunya dengan kekar kolom di atasnya. Pada saat kita melakukan pengeboran, kita menemukan satu lapisan pasir krakal di kedalaman 5 meter yang berada dalam ruangan itu bukan tanpa sengaja. Dengan demikian, tim geologi menyatakan bahwa dari permukaan tanah sampai dengan kedalaman 19 meter di bawah permukaan adalah bukan struktur gunung api alami, tetapi adalah tanah urugan dan struktur yang sengaja dibuat oleh manusia masa itu. Katakan bahwa temuan ini menunjukkan satu bukit itu atau satu gunung itu sebenarnya adalah satu bangunan, ya, yang selama ini kita anggap situs itu hanya bagian atasnya saja. Menemukan pertanyaannya adalah apakah dulu batu ini berserakan? Dulunya berbentuk gunung katanya harus ditambah. Oh, gunung. Hah? Batu kalau ngajuin seperti di Gunung Wayang di Pakenjeng, itu kan gunung ini, batuan kalau ngajuin. Artinya kan batu ini disusun. Dulu seperti bangunan. Ya. Menjadi berantakan karena apa? Sekarang, ini karena sebetulnya kita juga yang pengunjung itu tadinya rada rapi 2010, ini masih agak rapi Pak, kelihatan ini ada 5 level, ada 5 bordes itu masih kelihatan. Banyak yang berselfie apa. Oke. Kalau begitu ditutup dulu. Ya, untuk umum sampai rekonstruksi selesai. Ya, kalau nggak ditutup malah anges-anges. Ya. Karena pengunjung di kita mah datang ke leuweung micin runtah, merusak leuweung. Datang kaya Indonesia kita ini kan enggak. Ditutup dulu Bupati ya. Siap. Sampai rekonstruksi selesai. Yang dilarang masuk. Enggak semuanya, Pak. Semuanya dilarang dulu. Sampai rekonstruksi selesai, Pak. Ya. Kita tahu tangan-tangan bangsa orang kita. Saya tahu kelakuan. Ya termasuk kelakuan saya. Batunya sebetulnya kita indikasi daerah sini juga, tapi titik persisnya seperti apa. Terus banyaknya sih daerah Sukabumi. Karena dari BRIN ya Sukabumi. Sebenarnya dari in situ saja sudah mencukupi. Gunung Padang itu man-made, dibuat oleh manusia atau dibuat oleh alam? Campuran. Oh iya guys, jadi di sini memang ada beberapa masyarakat setempat yang mengidentifikasikan ada sebuah mitos guys ya. Jadi Gunung Padang ini sangat banyak sekali dengan mitos-mitos gitu guys ya. Nah, hal ini apakah benar, apakah tidak guys? Mari kita simak dulu obrolan dari Guru Gembul ini guys. Campuran. Ada bahan-bahannya, saya bertemu dengan Pak Prof. Udah ke sana? Iya. Saya bertemu dengan Pak Prof juga yang bercerita tentang ini, tapi saya mohon maaf saya berbeda pendapat. Jadi di situ itu kan beda pendapat banyak banget orangnya. Iya, beda pendapat, beda pendapatan gitu. Iya. Terus. Itu dibikin sama manusia itu jelas, tetapi menggunakan bahan-bahan yang pada waktu itu secara alamiah memang ada. Jadi nggak ada semen di situ, nggak ada semen purba. Karena memang belum ada. Ya kan. Tapi kan Pak Prof itu bilang di situ ada semen purba di situ, pakai perekatnya itu batu-batunya itu. Borobudurnya direkatnya kan pakai telur ya kan? Putih telur ya. Iya. Oke. Dan ini kan lebih tua dari Borobudur jauh lah. Iya betul. Kalau di zaman Borobudur nggak ada semen, masa iya sebelumnya ada semen? Iya. Ini logik aja, logik terus. Iya, betul. Nah itu batu-batuan yang ada di sekitar situ aja, ada memang batuan yang lebih jauh yang diangkut ke sana, tapi pada masa-masa periode akhir kan itu sebenarnya dibuatnya itu dalam 4 tahap dalam kurun waktu yang ratusan tahun, ribuan tahun bahkan. Jadi dibikin pertama kali 6.000 tahun yang lalu, ditinggalkan, terus ada pemukim baru dengan kebudayaan baru, dengan peradaban baru datang ke situ melengkapi, bikin atasnya lagi, kemudian hilang lagi entah bagaimana, muncul lagi peradaban baru, muncul sampai 4 tahapan itu. Dan yang paling penting di sini adalah di situ sama sekali tidak ada catatan
sehingga kita terbatas untuk berspekulasi. Itulah kelemahan kita. Iya. Tapi kan sejarah itu kan hipotesa ya kan? Iya, hipotesa. Apalagi Indonesia ya. Betul. Ya saya bikin Enrique aja, saya bilang this is my hipotesa, tapi kan kita punya bukti ya kan? Oh iya. Dan Enrique saya ini kan nyimpangnya makin lama makin kuat buktinya. Ya jadi ternyata ini adalah orang Tidore, penduduk saya udah tahu, ada kampung namanya Awan, makanya di Malaysia dia disebut dengan Panglima Awang. Iya. Ya dan banyak sekali orang Portugal yang ikut ekspedisi itu akhirnya menetap di negara-negara Asia Tenggara juga pada mengklaim Enrique itu. Iya, tapi kan kita udah patahin semua lah, ya kan kita udah patahin semua. Jadi sekarang kita akan jadi proyek yang cukup besar ya, insya Allah ya. Amin. Pak Jaya punya pandangan lain tentang apa Gunung Padang? Nah itu kalau dari saya sih menarik ya Pak Helmi ya, karena kan kalau misalnya memang itu sudah memang betul ribuan tahun dibangun sebelum piramid yang di Mesir, itu kan berarti menandakan bahwa sebuah peradaban kita dulu tuh hebat banget ya. Itu, nah berarti kan nenek moyang kita nih jangan-jangan hebat memang. Hebat banget. Gitu. Hebat. Itu yang kita ini sekarang kok kadang-kadang nggak pede, ya, nggak mau mengakuin kehebatan kita masa lalu bahkan. Bukan nggak pede doang. Bahkan gitu. yang mencemaskannya adalah, misalnya saya ada temen nih gitu, terus ada misalnya orang bule gitu, jangan-jangan ada orang bule gitu. Lah emang kenapa gitu pertanyaannya? Iya, itu inferior. Mental inferior. Iya. Kenapa emang? Inferior. Tinggal ngobrol aja gitu kan, gitu. Nah, ya seperti itu sih Pak Helmi ya. Ya, Gunung Padang itu. Nah, ketika kita ekskavasi ke dalam, ya, ke dalam tipis aja ya, sudah mulai kelihatan lapisan kedua. Ya. Nah, lapisan kedua ini, kedalamannya bervariasi. Ada yang 10 cm, ada yang sampai 4 meter. Nah, ketika di 4 meter itu kita ketemu terak logam. Ya, jadi ada artefaknya, ada sisa arang di atas terak logam itu, sisa-sisa pembakaran itu ya, arang itu kita bawa ke lab, itu usianya 5.700 sebelum Masehi. Nah, itu lapisan budaya yang kedua. Nah, ketika kita melakukan riset lagi ya, semakin ke dalam, uniknya ada lapisan lagi ya. Tapi antara lapisan kedua sama lapisan ketiga ini ada jeda tanah. Ya, jeda tanah, terus kemudian ketemu lapisan batu-batu lagi. Nah, yang batu-batu ini ukurannya beda dengan yang di atas. Ya, batu dan kelihatan dia campur ya, bukan hanya kolumnar join. Kalau yang di lapisan atas ini kolumnar join, kalau yang di sini tuh ada kolumnar join, ada pecahan-pecahan yang bukan kolumnar join gitu ya. Nah, terus kita lanjutkan riset lagi sampai ke dalam kedalaman 10 meter. Nah, dari 4 meter gitu ya, 6 meter terus ke 10 meter itu selang-seling dia, batu tanah gitu ya, sampai akhirnya di kedalaman 10 meter sampai 11 meter ketemunya batu yang bukan kolumnar join, justru batu-batu bulat ya, batu-batu bundar yang lazim ditemui di aliran sungai ya. Nah, itu menunjukkan bahwa baik batu-batu yang bulat maupun lapisan tanahnya itu didatangkan oleh manusia dari luar situs, terus kemudian ditumpuk-tumpuk di situs Gunung Padang. Selain kedua penemuan penting tersebut juga dibahas penemuan-penemuan Gunung Padang yang dipandang berguna untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di masa mendatang. Dengan penemuan ini tentunya juga nenek moyang kita dinilai sudah punya peradaban yang cukup tinggi dan cukup tua dibandingkan peradaban lain yang ada di dunia. Ada lapisan alaminya ya, lapisan alaminya ini batu yang keras ya, batu yang keras, terus kemudian diuruk gitu ya dengan tanah ya. Nah, kalau yang lapisan yang keras ini bisa 5 jutaan tahun umurnya gitu ya. Nah, lalu ada dilapisin tanah gitu ya, nanti di atas tanah ini disusun batu-batu ya, disusun batu-batu, terus di periode yang berikutnya ya diuruk lagi ya, entah oleh masyarakat yang sama atau masyarakat yang beda, tapi begitu terus ya, berkali-kali. Jadi masih ada hubungannya dengan obrolan guru gembul tadi, guys. Makanya piramida yang tertua ada di tanah Atlantik kita, yaitu di Cianjur ya. Gunung Padang, kalau di sini orang menyebutnya adalah berundak ya, punden berundak, itu bahasa sini. Kalau bahasa Inggrisnya ya piramida atau piramid. Kenapa susah banget diajak bahwa itu piramid tertua, sedangkan di Mesir adalah 3.000 tahun sebelum Masehi. Kalau di sini 35.000 tahun yang lalu, dalam artian sebelum Masehi. Berarti tua mana? Artinya Mesir itu adalah miniatur daripada sistem peradaban
dan budaya dari kekuatan kita. Kemudian diajak bahwa itu Gunung Padang adalah piramidanya, susah orang kita. Kenapa tidak dibuka itu pemerintah ini? Itu tugas DPR ini. Dibuka itu. Mitembian bismillahirrahmanirrahim kalawan asmana Gustin Allah nulastur mahasi nada apun kaparalun kahiyang rumuhun yang merbeng alam Gusti Nu Masuci rekonstruksi Gunung Padang di Kawitan bral sing panjang nata lalakon menekung kanu maha agung ngaberantang kanu maha kawasa mudas kayang witi yang merbeng alam nu ngawasa ieu alam kabeh ku hukum nanutang tangtu jeung ditangtu gitu Pak Insinyur. Nyata bisa kesurupan aing. Paling diceritakan kesurupan. Makanya jadi ini sebenarnya situs ini yang bagian permukaan ini 500 sebelum Masehi. Tapi di bawah ini ada yang lebih tua. Artinya ada peradaban lama dong. Ya, ada peradaban lama kemudian ada peradaban baru. Ya, Bapak menentukan 500 sebelum Masehi dari mana? Dari uji karbon dating. Nah, sebentar dulu Pak. Saya banyak dilihat orang. Yang disebut uji karbon itu apa? Yang di sini yang kita ambil sampel itu adalah kita ambil sampel karbonnya dari lapisan di sini misalnya. Karena itu kan ada jejak-jejak kehidupan di situ. Umur karbon itu kira-kira ya sebanding dengan umur lapisannya. Pertanyaannya adalah, ini kan kaum kritis kayak yang kita hadapin Pak. Bapak nguji karbonnya di mana? Kan itu loh. Di Beta Lab Analytical di Amerika. Nah itu yang dimaksud. Orang Indonesia itu Pak kalau nggak denger diuji di Amerika nggak percaya. Jadi harus ada Amerika, Jerman, Jepang. Nggak tahu apakah orang Indonesia nggak bisa percaya tuh gimana ya Pak ya? Ini sudah diuji di Amerika. Sudah. Bro, sudah diuji di Amerika bro. Si ulah nanyakan tadi. Nah ini direkonstruksi jadi apa? Jadi ini sebetulnya hasil rekayasa AI, tapi diambil dari data survei kita dari level to level. Rekonstruksi yang dimaksud kita tidak merubah apa-apa secara umum, tapi khusus saja yang batunya miring, yang itu ditegakkan sehingga kelihatan wujud utamanya. Kemudian dulu bangunan ini bangunan apa kira-kira? Yang utamanya adalah tempat ritual. Gini Pak, ini pandangan saya. Ilmu pengetahuan leluhur kita ini kan menjadi satu kesatuan antara pemahaman kosmologi dan pemahaman spiritualitas. Jadi bagi orang tua dulu, meditasi, spiritualitas, astronomi, biologi itu satu kesatuan ritual Pak. Betul. Ini merupakan tempat yang paling menjadi pilihan sebagai tempat yang aman, tempat topofilia yang tadi Pak Agung menjelaskan bahwa tempat penyempurnaan paling sempurna. Walah, topofilia. Di sini kita juga menemukan dari berbagai bangsa, dari berbagai huruf menyebutkan tempat-tempat yang aman di masing-masing negara itu ada. Jadi di Indonesia di antaranya salah satunya tempat paling aman ini. Kalau kita menjurus ke poros utara selatan, di sana ada gunung api, di tengahnya ada patahan, di selatannya ada lembah yang dalam. Inilah pilihan leluhur kita sebagai tempat hidup yang aman dan menerus berlanjut, Pak. Jadi ini ya, termasuk juga di sini. Ya, ini sebanyak segini itu 2,3 ton. Nah ini contoh salah satu batu bergores batu. 2,3 ton batu ini batu dari mana? Nggak tahu. Kemudian, tapi bukan batu di sini. Tadinya apa? Bukan, artinya dari bukan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah ekskavasi belasan kotak gali. Kalau sudah masuk ke 2 meter, ini batu udah ada lagi. Batu yang kolonial ini. Itu kita udah. Nggak ada batu. Berarti kan batu diangkut di sini. Betul. Ya. Pertanyaannya dulu kan nanjak nih. Ini kan 2 ton, ini aja 1-2 ton bawahnya gimana? Teknologi zaman itu pakai apa? Nah, itu teknologi 500 Masehi. Nah, ketika kita ekskavasi 2 meter, ketemu 3 meter itu tanah saja. Ketemu 4 meter tanah saja, tapi begitu 2 meter ada susu dan batunya. Ya, kita punya 3 kotak yang dalam, di situ 6 meter. Ya. Jadi ya masuk akal juga guys ya, kalau di situ istilahnya itu berbau mistik gitu guys ya, karena kalau kita pakai okol otomatis mengangkat batu yang sedemikian besarnya itu ya luar biasa sulit gitu guys ya. Nah ini salah satu keunikan dan kecerdasan dari nenek moyang kita dahulu tuh guys.
Jadi dulu itu para ahli itu untuk mendapatkan pemahaman pengetahuan yang bermeditasi. Ya Pak ya? Betul sekali. Iya, makanya hawanya hawa murni. Karena bermeditasi dulu tidak pakai biaya. Sekarang kalau ahli harus pakai duit. Sekolahnya mahal. Termasuk arsitek ada yang ngaco. sponsornya. Termasuk arsitek jadi pada ngaco ya Pak. Oke. Punten ya Pak Bihori Pak. Nah jadi itu memang guys ya, ada campur tangan secara spiritual guys, kekuatan gaib gitu guys ya, yang mana nenek moyang kita dahulu itu kan meditasi itu sebagai salah satu ajaran juga guys. Maka sangat orang nenek moyang kita dahulu itu orang spiritualitas gitu ya, bukan orang sembarangan. Di samping intelektual yang tinggi, spiritualitasnya pun juga tinggi gitu guys. Ini saya lagi mau acara rekonstruksi Gunung Padang, program dari Kementerian Kebudayaan. Cuman Pak Menterinya nggak bisa turun naik heli. Udaranya, cuacanya lagi baik menurut para petani, bukan cuaca buruk. Nggak ada cuaca buruk Pak. Kalau nggak ada cuaca buruk tidak akan ada hujan Pak. Jadi baik untuk petani. Wah, mana Yunus Nanjak? Nah, ini peneliti dari BRIN. Prof. Dani Hilman. Prof. Dani Hilman. Ya, ahli? Muncul dikit. Wah. Ahli apa? Saya geologi. Geologi, Bapak? Ali Akbar, arkeolog. Arkeolog. Ya, nah, ini Pak Taqiyuddin. Pak Taqiyuddin. Geograf. Ya. Ini Bupati Cianjur. Yang jantungnya hampir copot. Nah. Siap, nanjak lagi siap. Leluhur kita dulu ke sini bawa batu. Kita jalan sendiri aja nggak mampu. Ayo jaga warisan leluhur, jangan ngerusak warisan leluhur ya. Waraka sih ya. Ini tim arkeolognya. Ini Pak Kadis pariwisata sama tim arkeolog. Pak Kadis sekolah di ITB dulu. ITB Pak. Jurusan apa Bapak? Teknik lingkungan. Teknik lingkungan. Bapak arkeolog. Pak, ini Bapak sini Pak. Ini Pak Dirjen, Pak Dirjen. Kita bangun sekolah SD aja 3 tahun roboh Pak. Bangun jembatan roboh Pak. Nah pakai semen Pak, ada perencananya, ada DED-nya, ada pengawasnya, ada auditornya Pak. Nah ini leluhur kita, ini leluhur, makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancepin ini ratusan tahun, ribuan tahun nggak lepas. Iya, luar biasa Pak. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu Pak, kan bukan batu di sini kan? Bukan. Panggung ya Pak. Bayangin loh Pak, bawa batunya pakai apa? Ketanyakan setinggi ini Pak Bupati coba. Makanya kita kalau ngebangun lebih jelek dari leluhur malu. Leluhur kita nggak sekolah di perguruan tinggi. Tuh lihat hasil bangunannya. Coba Pak ini ditancapinnya pakai apa? Nggak ada semen, nggak ada itu ya Pak? Iya nggak pakai semen Pak, nggak perencana, nggak ada rapat paripurna pengesahan APBD Pak, nggak ada pengusahaan KUA PPAS Pak, nggak ada interupsi. Oh ini memang iya kita malu sama leluhur kita ini. Ya pokoknya harus tetap merawat peninggalan leluhur. Di antaranya adalah bangunan bersejarah dan alam bersejarah. Jangan dijualin terus, jangan ditebangin terus ya. Malu. Jadi demikian guys ya, pesan terakhir dari Kang Deddy untuk kita semuanya guys. Malu kita kalau nggak bisa nurusin perjuangan dan menjaga nilai luhur para leluhur kita guys. Nah menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis komentar kamu di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.